Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi mendapat mandat dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk berangkat ke Vatikan mewakili Indonesia pada prosesi pelantikan Paus Leo XIV yang akan berlangsung pada 18 Mei mendatang. Dan untuk mengetahui seperti apa persiapan jelang keberangkatan ke Vatikan, kita sudah terhubung bersama Menteri Koperasi RI Budi Aris Setiadi. Pak Budi, selamat malam. Terima kasih banyak atas waktunya. Selamat malam. Baik, Pak Budi, ini kan tinggal beberapa jam menjelang keberangkatan Ya, ke... saya mau. Ya, bagaimana Pak? Ini saya mau berangkat jam 00.50. Oke, apa persiapannya Pak? Apakah ada hal-hal khusus yang disiapkan menjelang keberangkatan beberapa jam lagi? Enggak ada persiapan. Yang pasti kami hadir mewakili pemerintah Republik Indonesia untuk memberi penghormatan kepada Paus Leo XIV, sehingga juga memberi arti bagi hubungan di antara kedua negara dan juga hubungan di antara umat beragama di Indonesia yang rukun, damai, dan juga bagaimana perwujudan dari cinta dan kasih. Begitu, Mbak. Oke, kapan Anda dikabarkan mendapatkan tugas dari Presiden RI untuk berangkat ke Vatikan, Pak Budi? Tadi sore sekitar jam 3 sore. Oke, jadi ini cukup mendadak sebenarnya ya, tapi kalau kita melihat beberapa waktu lalu ketika pemakaman Paus Fransiskus, ada beberapa orang yang ditugaskan untuk ke Vatikan. Nah, untuk prosesi pelantikan Paus Leo, siapa saja yang hadir Pak nanti, perwakilan dari Indonesia? Informasi yang saya dapat, saya juga akan bersama Pak Gus Caimin, Menko PM, dan juga satu lagi Pak Prancis, Komisaris Asabri. Gitu. Berarti jadi kami bertiga akan bersama-sama menuju ke acara pelantikan Paus Leo. Oke, berarti ketiga orang ini semuanya nanti akan berangkat berbarengan ya Pak Budi, pukul 00.15 ya? Diatur oleh sekretariat. Oke, baik. Dan keberangkatan kami, dan kita akan berangkat untuk mewakili pemerintah Republik Indonesia. Kita berharap bahwa kedatangan kami ini selain menghormati pelantikan Paus Leo XIV itu juga membawa hubungan, kita mewujudkan hubungan yang semakin baik, terutama Indonesia, hubungan bilateral Indonesia dan Vatikan, dan juga kerukunan beragama, toleransi, dan juga persatuan nasional. Begitu. Pak Budi, kira-kira nanti pasti masyarakat Indonesia juga penasaran apa saja agendanya ketika pelantikan Paus Leo nanti? Ini menurut jadwal yang kami terima, pelantikan dilakukan jam 10 waktu setempat, 10 pagi waktu Vatikan. Jadi nanti prosesinya saya belum tahu, ini rundown acaranya di sana. Tapi yang pasti nanti kami sharing ke teman-teman, pelantikan Paus baru. Juga saya juga belum pernah ini seumur hidup saya, itu sebenarnya agak kaget juga ini loh. Tapi ya kita sebagai anak buah siap perintah, begitu, Mbak. Saya juga agak masih shock juga ini. Beneran saya dulu gitu loh. Jadi kalau ditanya nanti di sana bagaimana, saya belum tahu. Saya belum pernah juga ke Vatikan. Oke. Gitu. Berarti nanti untuk agenda-agendanya ini apakah nanti akan diikuti semua atau hanya ada beberapa yang diikuti oleh utusan Presiden, masih akan dikonfirmasi ya? Belum ada informasi lebih lanjut ya Pak Budi? Tapi yang pasti keberangkatan kami kan sebagai utusan Presiden dan mewakili pemerintah Republik Indonesia. Baik, Pak Budi, mari kita berbicara sedikit mengenai sosok Paus Leo yang akan menggantikan Paus Fransiskus secara resmi. Kalau dari pengetahuan atau informasi yang Anda dapatkan, sosok Paus Leo ini seperti apa Pak Budi? Yang pasti kita menghormati kepercayaan umat Katolik, khususnya bahwa buat Katolik ini kan wakil Tuhan. Jadi pasti ada campur tangan Tuhan dalam penunjukan
paus baru, begitu loh. Nah, saya lihat karena pausnya ini berasal dari Amerika, ini cukup baik, terutama dalam kondisi yang akhir-akhir ini ketegangan geopolitik kita begitu dinamis ya. Tetapi bagi saya sebagai Menteri Koperasi Republik Indonesia malah justru bagus, karena pemerintah Indonesia begini, hampir sebagian besar di negara Eropa, khususnya Spanyol, Itali, itu koperasinya bagus sekali. Jadi saya berharap mudah-mudahan ini jadi message khusus bagi pengembangan perkoperasian di Indonesia. Di Spanyol ada koperasi Mondragon yang juga diinisiasi oleh Romo dan Uskup di Spanyol yang sekarang berkembang sangat luar biasa. Begitu juga di banyak negara lain. Begitu, Mbak. Oke, Pak Budi, terakhir sebagai salah satu perwakilan dari Indonesia yang akan melihat langsung dilantiknya Paus Leo, kira-kira apa harapan Anda ke depannya setelah pelantikan Paus Leo ini? Ini kan pengalaman pertama dalam hidup saya mengunjungi Vatikan dan juga menghadiri sebuah prosesi yang luar biasa menurut saya. Karena pelantikan Paus baru ini juga menandakan kepemimpinan baru Gereja Katolik yang kita harapkan bisa membawa hubungan yang terjalin dengan Indonesia semakin lama semakin baik, terutama dalam mengadres beberapa isu-isu penting, terutama soal keadilan sosial, soal kemanusiaan, soal toleransi, dan sebagainya. Begitu, Mbak. Oke, terima kasih banyak telah bergabung dan memberikan informasi kepada kami. Kita berharap semoga perjalanan lancar ya Pak Budi sampai nanti di Vatikan dan kembali ke Indonesia. Selamat dan sehat selalu. Terima kasih sekali lagi Menteri Koperasi Republik Indonesia Budi Aris Setiadi telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Selamat malam Pak, sehat selalu. Malam, selamat malam.